Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Iqbal Jamaluddin MKom selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyempatkan waktu untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Baik, kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang forward chaining dan backward chaining dalam sistem pakar. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Nusifa dengan NIM 2110041 sebagai moderator. Selanjutnya ada Elis Lisnawati dengan NIM 2110069. Dan ada Hoirunisa dengan NIM 211011114. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem pakar. Sistem pakar merupakan salah satu cabang AI atau Artificial Intelligence yang merancang sebuah komputer untuk dapat menirukan seorang ahli pakar dalam menyelesaikan sebuah masalah. Secara singkatnya, sistem pakar dapat disebut sebagai sistem yang berisi pengetahuan dari pakarnya. Dalam sistem pakar ini banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan. Salah satunya yang akan dijelaskan dengan kelompok kami adalah metode forward chaining dan backward chaining. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu ada metode forward chaining. Metode forward chaining sendiri bisa disebut juga dengan data driven, di mana kesimpulan dihasilkan berdasarkan seperangkat data yang diketahui. Metode forward chaining merupakan metode inferensi yang menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang telah diketahui. Kemudian membentuk fakta baru menggunakan aturan atau rules yang menghasilkan sebuah kesimpulan. Forward chaining atau data driven itu kayak cara pintar komputer berpikir. Jadi bayangin aja kita punya sejumlah fakta atau info yang udah ada. Nah, sistemnya ini bakal ambil info-info itu, terus coba cari aturan-aturan yang udah ada disiapin sebelumnya. Aturan-aturan ini jadi panduan buat nentuin hubungan antara berbagai info yang ada. Jadi, sistemnya mulai dari info-info awal yang udah ada, lalu gunain aturan-aturan buat coba-coba cari hubungan antara info-info itu. Prosesnya terus berulang, tambah info baru atau sampai sistem nyampe ke kesimpulan yang diinginkan. Dengan cara ini, sistem bisa pintar-pintar dapetin info yang penting dari data yang ada dan bisa ambil keputusan atau buat prediksi berdasarkan info-info itu. Teknik forward chaining terdiri dari 3 komponen yang penting. Yang pertama ada basis pengetahuan, lalu ada mesin inferensi dan antarmuka pengguna. Basis pengetahuan itu kayak tempat penyimpanan buat semua fakta dan aturan yang dibutuhkan. Misalnya, kalau kita punya sistem pakar tentang kesehatan, basis pengetahuannya bisa berisi informasi tentang gejala-gejala penyakit dan cara mengobatinya. Terus ada mesin inferensi. Nah, ini kayak otaknya sistem. Mesin ini bakal bekerja buat ngebantu sistem ambil keputusan. Jadi dia akan coba cocokin fakta-fakta yang udah ada dengan aturan-aturan yang ada dalam basis pengetahuan. Yang terakhir ada antarmuka pengguna. Ini kayak jembatan buat kita komunikasi sama sistem. Di sini kita bisa masukin info yang kita punya atau yang kita perhatiin, dan sistem bakal ngolah itu buat ngehasilin kesimpulan atau jawaban. Tipe sistem yang dapat dicari oleh forward chaining dengan beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, setiap kondisi sistem mencari aturan-aturan dalam basis pengetahuan yang sesuai dengan kondisi dalam bagian if. Yang kedua, setiap aturan dapat menghasilkan kondisi baru dari kesimpulan yang diminta pada bagian then. Yang ketiga, kondisi baru ini ditambahkan ke dalam kondisi lain yang sudah ada. Dan yang keempat, setiap kondisi yang ditambahkan ke sistem akan diproses. Jika ditemukan suatu kondisi baru dari kesimpulan yang diminta, sistem akan kembali ke langkah kedua dan mencari aturan-aturan dalam basis pengetahuan kembali. Jika tidak ada kesimpulan baru, maka sisi ini akan berakhir.
Yang selanjutnya yaitu ada alur forward chaining. Untuk alur forward chaining singkatnya, yang pertama, kumpulkan fakta awal. Yang kedua, cocokkan fakta dengan aturan. Yang ketiga, ambil keputusan berdasarkan aturan. Yang keempat, tambahkan informasi baru. Dan yang terakhir, ulangi sampai selesai sampai tidak ada info baru. Yang selanjutnya ada kelebihan dari forward chaining, yaitu kemampuannya untuk menghasilkan solusi secara bertahap berdasarkan informasi yang tersedia, sehingga cocok digunakan dalam situasi di mana data masukan bersifat dinamis dan tidak lengkap. Lalu untuk kelemahannya sendiri, kemungkinan proses yang berulang-ulang bisa menjadi lambat jika aturan atau pengetahuan yang ada sangat kompleks. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode backward chaining. Backward chaining sendiri merupakan goal-driven, di mana kesimpulan dapat dihasilkan dengan memilih beberapa kesimpulan yang mungkin kemudian membuktikan kebenaran kesimpulan yang telah dipilih melalui bukti-bukti yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode backward chaining. Metode backward chaining adalah pelacakan ke belakang dengan memulai penalarannya dari kesimpulan atau goal, dengan mencari sekumpulan hipotesis-hipotesis menuju fakta-fakta yang mendukung sekumpulan hipotesis-hipotesis tersebut. Metode backward chaining merupakan kebalikan dari forward chaining, di mana dimulai dengan sebuah hipotesis atau sebuah objek dan meminta informasi untuk meyakinkan atau mengabaikan, kata Nasution et al. Pada tahun 2021. Backward chaining ini sendiri menggunakan pendekatan goal-driven, dimulai dari harapan apa yang akan terjadi atau hipotesis, dan kemudian mencari bukti yang mendukung atau berlawanan dengan harapan kita. Backward chaining juga suatu pencocokan fakta atau pernyataan yang dimulai dari bagian sebelah kanan. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari hipotesis tersebut harus dicari fakta-fakta yang ada di dalam basis pengetahuan. Teknik pencarian yang dimulai dari fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan if dari rule, if, then, kata Zufriye dan Santoso pada tahun 2021. Selanjutnya, saya akan membahas tentang cara kerja backward chaining. Bisa kita lihat gambar ini. Untuk metode backward chaining dimulai dari observasi 1, 2, 3, 4, kemudian dikaidahkan, ditanyakan kebenarannya, berita dari hasil observasinya benar atau tidaknya, kemudian diproses pengecekan fakta, faktanya benar atau tidak, dan kesalahannya ada atau tidak. Jika semisalkan ada proses selanjutnya, kita kaidahkan kembali untuk memastikan bahwa permasalahannya benar-benar ada, dan faktanya memang benar-benar ada. Dan untuk tahapan yang terakhir, kita menuju ke tujuan apa yang akan kita tuju. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kelebihan dari backward chaining sendiri, yaitu kemampuannya untuk fokus pada tujuan akhir dan bekerja mundur untuk mencari solusi. Maka hal ini digunakan dalam situasi di mana tujuan atau kesimpulan yang ingin dicapai sudah diketahui dengan jelas. Untuk kelemahannya sendiri pada backward chaining, ada jika terdapat banyak aturan atau kondisi yang kompleks, proses backward chaining juga bisa menjadi rumit dan memakan waktu. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan tentang metode forward chaining dan metode backward chaining. Di sini saya akan membaca kesimpulannya. Yang ke-1, gunakan metode forward chaining untuk sistem yang memiliki banyak hipotensa keluaran dan data. Sebaliknya, gunakan backward chaining untuk sistem yang tidak memiliki banyak hipotensa keluaran dan data. Kedua, metode forward chaining berfokus pada kumpulan fakta yang ada untuk menghasilkan kesimpulan. Metode ini cocok untuk masalah
yang data atau faktanya lengkap dan proses pencarian solusi lebih cepat. Yang ketiga, forward chaining bagus untuk tugas-tugas klasifikasi dan diagnosa, tetapi tidak cukup baik untuk perencanaan, perancangan, dan pemantauan proses. Yang keempat, backward chaining berfokus pada hipotesis atau tujuan akhir untuk mencari fakta pendukung. Metode ini cocok untuk masalah yang data atau faktanya tidak lengkap, maka proses pencarian solusi lebih lambat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau ucap. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.